والقلب وما يهوى كم تؤنسه البنى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan beliau Ustadz Abdullah SPDI yang alhamdulillah pada malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak RW, Bapak RT, RT 24B, RT 24A, RT 24B. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Iman yang insya Allah dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingganya pada malam hari ini Allah telah menggerakkan hati kita untuk melangkahkan kaki kita menuju salah satu tempat yang sangat istimewa di muka bumi ini, yaitu Masjid Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat beriring salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya dan kelak kita akan dapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Iman Bulak Syari, alhamdulillah kita telah dapat melaksanakan agenda rutinan kita, yaitu pengajian pekanan, meskipun masih dalam setiap 2 pekan sekali. Insya Allah kita di masjid kita sudah terlaksana kajian itu. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini nanti akan menjadi saksi bahwasannya kita telah menghidupkan salah satu sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW, yaitu dalam rangka untuk bertolabul ilmi. Mudah-mudahan dengan itu akan menjadi bekal kita untuk semakin memantapkan ibadah kita serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kami beritahukan bahwasannya di Masjid Al-Iman Bulak Sari ini telah memiliki channel dakwah, yaitu kajian kita yang sudah 2 kali ini sudah di-upload di YouTube. Jadi Bapak Ibu barangkali yang mungkin kemarin belum begitu menyimak dengan seksama, maka bisa diulangi dengan kita mengunjungi YouTube ya, yaitu channelnya Masjid Al-Iman Kota Metro ya. Jadi mohon untuk dapat di like and subscribe. Nah, jadi kita agak modern dikit Bu ya. Jadi biar apa? Biar dakwah kita semakin meluas ya. Mudah-mudahan ini usaha-usaha kita untuk semakin memantapkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak berpanjang lebar dalam mukadimah ini, kepada Ustadz Abdullah waktu dan tempat dipersilahkan, kiranya nanti sampai waktu Isya, yaitu pukul 19:12. Kepada Ustadz Abdullah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma bisalamah wal afiyah wal karamah was sihah was sa'adah
wal maqbulah ya Allah, wa hasil maksudahum ya Allah, wa hasil maksudahum ya Allah fi hada jamaah fi masjid Al-Iman Bulaksari. Amma ba'd, Bapak Ibu hadirin, saudara saudari jamaah sholat maghrib di Masjid Al-Iman yang mudah-mudahan semuanya dibarokai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang juga hadir pada malam hari ini, yang kami hormati dan yang kami takdimi. Pertama-tama, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka sholat maghrib berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan taklim. Kemudian dilanjutkan nanti dengan sholat isya berjamaah. Ini pahalanya luar biasa. Allahumma amin. Tentu rugi kalau masih ada saudara atau saudari kita yang belum bisa istiqomah seperti kita pada malam hari ini. Rugi. Rugi. Inilah yang akan dibawa besok ke yaumil qiyamah. Inilah yang akan menjadi saksi yang tersampaikan oleh beliau besok di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan keistiqomahan kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebenarnya enteng tapi berat. Enteng tapi berat. Bagi kita Pak, Bu, enteng. Karena kita sudah dapat hidayah turun kepada kita, alhamdulillah. Bisa jamaah maghrib, dilanjutkan dengan taklim, dilanjutkan dengan nanti sholat isya berjamaah. Tapi bagi saudara kita yang belum dapat hidayah, berat. Mujamaah itu berat. Padahal nggih terang, nggak hujan, apalagi hujan, tambah berat. Makanya ini adalah hidayah. Mudah-mudahan hidayah ini bisa kita laksanakan terus dengan istiqomah semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah ridho, insya Allah apapun yang kita laksanakan itu terasa nikmat, terasa tenang, terasa anteng karena Allah sudah ridho. Tapi kalau Allah belum ridho, kadang-kadang di hati itu was-was, takut, gak yakin, gak pede, takut gak diterima. Kan ngoten nggih. Tapi kalau kita sudah dapat ridho Allah, insya Allah hati akan enteng untuk beribadah, pikiran selalu positif, dan diajak kebaikan itu selalu gampang. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini ngajinya kita beri judul keutamaan Qiyamul Lail. Ini penting. Saya ngaji ini Masya Allah luar biasa. Begitu indah, begitu mantap bagi yang bisa melaksanakan Qiyamul Lail. Ini kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita sampaikan dalam kitab Wasiatul Mustafa. Ini kitab wasiat antara Sayyidina Ali Karamallahu wajhah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahih nggih. Sahih. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah. Ini dari Aisyah. Berarti sahih nggih. Aisyah istrinya Rasulullah. An Aisyah radhiyallahu anha.
Anha nggih, bukan anhu. Kalau anhu itu laki-laki. Kalau anha itu perempuan, domir. Seperti sholat mayit. Allahumma gfir lahu, mayit laki-laki. Kalau perempuan Allahumma gfir laha. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, annahu sak teman Kanjeng Nabi, qala wis ngendika sapa Kanjeng Nabi. Ini kata Siti Aisyah. Salah satun alayya faridatun. Salah satun utawi 3 perkara alayya untukku, untuk Nabi Muhammad. Faridatun iku wajib. Nah ini 3 perkara untuk Nabi Muhammad wajib. Tapi untuk kita hambanya, wasunnatun lan sunnah lakum, untuk kita semua. Alhamdulillah. Kalau wajib Pak, nggak kuat kita. Yakin ini. Untuk Nabi wajib, untuk umatnya sunnah. Apa ini? Al-witru. Yang pertama sholat witir. Nah ini penting Pak. Kita taunya witirnya setelah taraweh nggih. Padahal Nabi mah mewajibkan untuk dirinya baik dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Setelah ba'da isya kalau kita. Nggih, kalau di luar Ramadan. Syukur-syukur isyanya cukup ba'diyah mawon, kemudian kita nanti qiyamul lail. Nah, ditambahkan dengan sholat witir. Ini loh. Kalau Nabi mewajibkan Pak, kalau kita sunnah, berarti kan besar ini pahalanya. Besar bagi yang istiqomah. Nggih. Niki. Yang pertama sholat witir. Ayo, bareng-bareng. Kalau takut ketinggalan, ya udah witirnya ba'da isya. Nanti ketika kita bangun malam, tinggal sholat tahajud. Ada orang mengatakan bahwasanya witir itu terakhir untuk mungkasi sholat sunnah. Nggih, benar. Cuman kalau kepotong dengan kita tidur, maka sudah gugur. Nggih. Maka sholat tahajud bisa, karena kita sudah tidur. Ngerti nggih? Sholat witir yang pertama. 3 rakaat. Nggih. Atau 1 rakaat juga boleh. Yang penting kan ganjil. 1 rakaat langsung salam nggih sae. 2 rakaat terus tambah 1 rakaat nggih sae. 3 rakaat gabung nggih boten napa sae mawon. Nggih. Jangan dipermasalahkan. Nggih. Terkadang kan ada nggih. Kadang-kadang ada yang 3 gabung, nggih boten napa-napa. Sae mawon. Mau 2 dulu salam kemudian nambah 1 nggih boten napa-napa. Mau 1 aja ya enggak apa-apa. Nggih. Jangan dipermasalahkan itu. Itu. Yang pertama sholat witir. Masya Allah. Berarti besar pahalanya. Karena Nabi Muhammad mah semasa hidupnya sampai beliau sedo, meninggal, itu enggak pernah putus sholat witir. Yang kedua wasiwaku, sikat gigi atau siwakan nggih. Beliau itu mewajibkan Pak, Bu, untuk dirinya sendiri. Kalau untuk umatnya sunnah. Ayo, do sikat gigi. Jangan sampai kita ini kurang rajin. Nggih. Karena pengaruh Pak. Saya baca kitab juga. Kalau doanya orang itu maaf ngomong, kalau kurang bersih, kurang rajin sikat gigi, sulit juga dikabulkan. Gimana? Bau jigong. Bau jigong. Bau abab. Sikat gigi. Nggih, mau jamaah sikat gigi. Ini penting Pak. Sepele sebenarnya. Cuma kalau kita nggak tahu ilmunya, seolah-olah sikat gigi itu biasa. Padahal Nabi mewajibkan. Semasa hidupnya sampai beliau meninggal. Penting. Saya baca lagi dalam kitab Nasul Ibad. Di antaranya ada 3 cara untuk anak kita agar pinter. Ini 3 cara nih. Ini dalam kitab Nasul Ibad karangan Syekh Nawawi.
Ada 3 cara untuk menghafal agar lancar. Anak kita agar cerdas belajarnya. 1 diantaranya sikat gigi. Anak kita diajar sikat gigi. Berangkat sekolah, mau SD, mau SMP, sikat gigi nak. Karena ini penting. Kalau kamu nggak rajin, ini susah hafalannya. Ini menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nusul Ibad. Penting Pak. Makanya alhamdulillah barokah siwakan close up kaya. Bekas siwakan Pepsodent sugih bosnya, tapi kalau kita kan konsumen nggih. Kan ngoten. Yang kedua apa kata Nabi, biar pinter anak kita sekolahnya Qiyamul Lail, tetap ketemu Qiyamul Lail. Qiyamul Lail. Memang penting, ini ibadah tambahan Pak. Kalau sholat 5 waktu itu umum, semua insya Allah bisa melaksanakan. Yang malam ini yang ibadah tambahan. Ada sirnya, ada rahasianya. Ini kita bahas. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga supaya anak kita ini pinter ngajinya, pinter sekolahnya, usahakan baca Quran. Niki, tadarus Quran. Ayo monggo anak-anaknya. Nggih, tadarus Quran. Makanya kalau saya ngajar di sekolah itu, kalau saya baik jam pertama atau jam terakhir, anak-anak saya tak suruh ngaji dulu. Orang ketang 1 ain, Ustaz. Kenapa? Ini dasarnya. Supaya anak itu terbiasa baca Quran, yang keduanya agar diberikan futuh. Karena ilmu itu bersih, suci, bisa masuk kalau pikirannya bersih, yaitu kita ngaji dulu. Ngoten nggih. Paham nggih? Jadi yang kedua kata Nabi, siwakan. Ayo. Nggih. Iku wajib Nabi mah. Kalau kita sunnah, Pak. Sunnah. Ayo siwakan yang bersih. Supaya doa kita juga gampang terijabah. Yang ketiga, wa qiyamul laili, lan bangun malam. Nah, ini penting. Kita nanti yang memperdalam bangun malam. Jadi 3 perkara ini yang diwajibkan untuk dirinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari Siti Aisyah, istri beliau. Okay. 1, beliau tak pernah putus sholat witir. 1, beliau nggak pernah putus siwakan. Yang ketiga, beliau tak pernah putus qiyamul lail. Qiyamul lail yaitu sholat tahajud. Nggih. Tegese tahajud. Ini kitabnya tahajud. Berarti tahajud. Ayo. Qiyamul lail jam berapa? Seperti jam 12 ke atas lah. Afdolnya sudah tidur. Sudah tidur. Syukur-syukur jam 3, Pak. Jadi pas nih kok. Sambil nunggu waktu subuh. Kalau jam 1, jam 2 takutnya subuhnya kesiangan. Nah ini repot. Ngejar sunnah, ninggal wajib. Enggak jadi. Wajib nggak boleh ditinggal, sunnah istiqomah itu yang pas. Namanya tambahan. Tambahan. Paham nggih? Yuk kita bahas nih, kita perdalam. Wa'an Umar bin Khattab. Nah, ini dari Umar bin Khattab tentang qiyamul lail. Nggih. Tentang qiyamul lail. Umar bin Khattab an-Nabiyyi alaihi salatu wassalam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu saat temani kanjeng Nabi qala wis ndawuh sapa Nabi, man sholla niki, man utawi sapane wong. Silakan Pak, minum dulu. Haus ternyata. Kalem nggih. Niki. Man sholla, kata Kanjeng Nabi. Ini dari Umar bin Khattab. Man utawi sapane wong sholla kang salat sapa man. Fil laili ing dalem waktu wengi. Ahsana sholati, kang bagusi sholate, akramahu mongko mulyake ing man.
Sopo Allahu Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala, bitis ati asya'a, kelawan songo piro-piro perkara. Nih kata Nabi, barang siapa yang bangun malam, kemudian bagusi salate, yakni salat tahajud, maka Allah akan memuliakan dan Allah akan memberikan 9 faedah bagi mau yang bangun malam. Ayo, ini sirnya. Khamsatu utawi 5 fit dunya ing dalam dunya. Alhamdulillah Pak. Jadi bisa cash. Selama ini kan kadang-kadang kita kan besok diomil kiamah, besok diomil kiamah ganjarannya. Tapi kalau kiamulai 5-nya cash Pak. Bisa dirasakan langsung bagi yang istiqomah. Kalau baru semalam ya nggak ada rasa lah. Baru seminggu ya nggak ada lah. Terus ikhlas aja, gak usah nunggu reaksi. Ikhlas. Baru sebulan mana Pak Ustadz buktinya? Ya baru sebulan. Berarti kamu bukan karena Allah, karena ingin 5 ini ya nggak pas. Karena Allah, ikhlas karena Allah, Allah berikan 5 cash. Bisa dirasakan Bu. Monggo. Nih kita bahas. Wa arba'atun dan 4 fil akhirati ing dalem akhirat. 9, yang 5 langsung cash di dunia nanti langsung bisa dirasakan. Yang 4 celengan besok di yaumil kiamah. Nggih, Masya Allah. Kalau jamaah, nggih, itu kan diantaranya juga ada juga yang di dunia, nggih, seperti rezekinya dilancarkan. Itu barokah sholat jamaah. Saya pernah sholat kiai gitu, pingin rezekinya lancar jamaahnya, jangan sampai telat. Ini syukur-syukur jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram. Ini berat Pak. Cuman kalau sudah nawa itu, insya Allah, niku barokah katanya, rezekinya lancar. Bahkan di Pondok Jawa mah ada Pak, orang yang sudah istiqomah, pingin fokus jamaah, dia mondok 40 hari 40 malam sama santri. Jadi ngejar jamaah. Pokoknya yang penting jangan sampai ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Itu bayangin. Niku Bu, monggo istiqomah, rezekinya lancar. Itu bisa dirasakan. Tapi istiqomah. Yang penting ikhlas karena Allah, jangan karena yang lain. Nggih. Jangan karena pamer, jangan, ya. Itu riya namanya. Nggih, pengin dianggap soleh gitu ya. Soleh. Jangan. Pokoknya karena Allah aja. Nggih, itu. Yang 4 itu besok di yaumil kiamah. Oke, kita bahas. Wal khamsatu utawi 5, ini yang langsung cash di dunia. Allati utawi perkara fid dunya ing dalam dunya. Yahfaduhu iku ngreksa sapa sop ingman sapa Allah Gusti Allah minal afati saking ponco boyo. Tahu ponco boyo? Ora mesti nggih. Mara bahaya. Tuh, ponco boyo. Jadi yang pertama, barang siapa yang istiqomah bangun malam, ini cash. Nggih, cash ini. Maka Allah akan menjaganya dari mara bahaya. Mau maling, Allah urung turu. Ternyata lagi tahajud. Gak jadi maling. Ya toh, maling senengguni nang buringe niki engko gak urung turu-turu to iki. Kan biasanya turu nggih jam 3. Pas angler-anglere kok urung turu-turu iki tak garong tak maling. Malah ngaji sisan, akhirnya ngaji do. Gitu ya. Enggak jadi ini. Langsung cash, Pak. Nggih, aman dari bahaya. Maling aja aman. Enggak jadi maling karena orangnya bangun. Salat tahajud. Masya Allah. Kalau doa sambil nangis gimana, Ustaz? Boleh. Yang penting di rumah sendiri, jangan di masjid. Di masjid lebay. Itu Maria mah. Ya, kalau di rumah boleh sambil nangis, inget dosa zaman dulu.
dulu, dosa yang sekarang, boleh nangis. Yang penting jangan di masjid. Kalau di masjid itu namanya meriak. Pamer, pamer. Di rumah aja. Tahajudnya di rumah, begitu azan subuh, atau sebelumnya baru berangkat ke masjid, sholat fajar. Enak Bu, enak. Kalau ngejar dunia mah nggak habis-habis, nggak habis. Cukup nggak? Enggak. Yang ada kurang terus, ya. Yang cukup itu hanya satu, SKUUR, syukur. Itu aja. Itu baru cukup. Syukur. Kalau kita nanya kurang, Pak, kurang. Kurang, Dapat hari ini 1 juta, ngapa nggak dapat 2 juta? Apakah kurang aja? Jadi hanya syukur itulah. Makanya kalau kita ngejar dunia mah nggak akan ada habisnya. Rugi. Wal asri innal ingsa analafi husrin. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Ilal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Tuh. Paham nggih? Udah toh, kerja yang penting jalankan sesuai dengan profesinya, tapi yang halal. Antara dapat banyak sedikit, yang penting kita bersyukur. Itu aja loh. Hidup tuh murah, Pak. Yang mahal tuh apa? Gengsi. Ya toh? Hidup itu simple. Yang ruwet kitanya. Kita yang penting sudah kerja sesuai dengan kemampuan, sudah. Tinggal nunggu rezeki yang Allah berikan kepada kita. Banyak bersyukur, sedikit bersyukur. Yang penting ibadah jangan ditinggal. Karena besok ini kita akan menemui kehidupan yang kedua, yang abadi. Dan itu nanti ditentukan oleh amal perbuatan ketika di dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu kebunnya, ladangnya akhirat. Kalau bercocok tanam yang bagus di dunia, insya Allah nanti panen. Besok di yaumil kiamah. Paham nggih? Makanya kalau bayi lahir, Bu, pasti kan tanya gini ya, nangis. Itu mah tanda akan kurebut semua isi dunia. Pengakuran, begitu mati, ninggal ya lepas semua. Ya lepas dunia, bahkan ada simbolnya, ambil duit, recehan, sama beras kuning, itu budaya, ditawur-tawurkan di jalan, itu kode. Dia ternyata ninggalin dunia. Tapi yang receh, Pak, yang 100 nggak ada. Kalau 100, yang takjiah banyak insya Allah. Banyak. 20 yang receh, tabur-taburin beras kuning itu budaya. Itu apa? Filosofinya bahwa yang ninggalin duit, ninggalin beras, tabur-taburin toh. Itu budaya. Peninggalan nenek moyang. Cuman kalau kita kaji, itu ternyata tandanya orang itu ketika meninggal lepas semua. Beras pun ditabur, duit pun dibuang. Nggak ada artinya. Cuma saya receh. Kalau 100-an mau kayaknya, banyak yang takjiah ya. Tapi nggak ada ya. Kalau ada baskomnya siapin 100 juta, cabur beras kuning, wah yang takjiah pasti banyak itu. Ngincer duitnya itu. Masya Allah, paham Ya Allah, ya Rabbana, Itu, lanjut. Jadi yang pertama Allah jaga dari panca boyo, dari mara bahaya bagi yang mau bangun malam. Wabah itu mau datang ke kita bangun malam, minggir Pak, nggak jadi. Fitnah, mau fitnah agama, fitnah apapun itu, mau kirim ke kita bangun malam, mundur. Paham Siap Yang pertama ini kasbu. Jadi insya Allah barang siapa yang istiqomah, kata Nabi, bangun malam, Allah akan jaga kita dari mara bahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, wayadharu asaru to'ati fi wajhihi. Wayadharu lan jelas asaru to'ati bekase to'at fi wajhi ing dalem wajah.
Yang kedua kelihatan, Pak. Taatnya. Ahli ibadahnya dari wajahnya. Lihat ke. Mana orang yang gak pernah tahajud, boro-boro tahajud 5 waktu pun gak. Mana dengan orang yang istiqomah 5 waktu, kemudian ditambah dengan tahajud, beda Pak. Dari wajahnya beda. Beda. Nyeneng nih. Bercahaya. Pinter Ibu ya. Kalau bahasa sekarang glowing. Itu ya. Glowing. Jadi Bapak kalau Ibu pingin skincare, gitu. Ini rumus Pak. Skincare itu mahal nggih. Kalau istri Bapak pingin skincarean, kan mahal nggih. Saya tanya berapa? Ya kalau konsul ya 500 lah persiapan. Iya. Kayak begitu nanti pasti berkelanjutan katanya. Kalau enggak ya hancurain. Pantesan tambah suki. Tambah suki. Harus katanya walaupun sebulan sekali tetap ada jadwalnya. Ustaz Suki. Mohon izin. Nggih. Harus skincare. Dihubung Bapak ini mumet dong nggih. Pendaftaran 500, belum nanti per bulannya kan wajib Pak, wajib ngadep. Kalau nggak ngadep hancur mukanya mesti. Kalau nggak gitu ya nggak payu produknya nggih. Iya, apalagi bis ke sawah, tambah hancur itu ya. Harus skincare ke sawah lah. Ya nggak apa-apa sih kalau mau silahkan. Yang penting buat suami, gitu nggih. Nah kalau nggak ada suami, ini. Kalau nggak ada suami berarti mau cari suami. Begitu, nggak apa-apa Pak. Daripada single parent fitnahnya banyak. Oke. Kecuali kalau sudah 60 tahun ke atas nggak apa-apa. Udah tua siapa yang mau. Cuma kalau masih 35 ya ndang rabi meneh ya. Ndang rabi banyak fitnahnya. Iya toh? Jalan bareng orang pada nyinyir padahal ponakan. Padahal ponakan jauh, ngoten nggih. Itu. Saya sering nyampein, Pak. Bapak jangan heran kalau lihat istri orang di sana kok bening-bening ya. Gitu? Bersih-bersih ya. Ya wajar, Pak, pakai biaya. Ya, duitnya, Pak. Sehingga Bapak hilap nggih. Istrinya ditinggalkan cari yang bening. Itu yang salah. Sebenarnya yang paling cantik itu istri kita, asalkan pakai asalkan dimodalin. Simple, Pak. Siap nggih. Jangan eman-eman nggih. Cocok, Bu? Cocok. Ya. Pulang pengajian, Mak, ayo. Nah, ya. Biar glowing itu ya. Biar glowing. Iya. Kalau emang nggak punya duit, Pak, ini solusinya. Ini kita bahas, nggih, Bu. Jadi pulang pengajian, Mak, daripada ke sana pakai biaya, lebih baik buat anak sekolah atau nabung, ini aja nih. Biar glowing dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa Mas? Salat tahajud. Itu maksudnya. Cocok ya? Cocok Bu ya? Ya, tahajud ya. Tahajud. Awas lu ya. Kok masih minta ke skincare? Berarti nggak diamalin Pak ilmunya. Oke. Mahal Pak. Mahal. Dan kalau nggak ngadep Pak, hancur lagi. Hancur lah. Kudu ngadep sebulan sekali, setoran. Saya udah sharing, udah ngobrol. Itu istri saya nanya, aduh ini kan. Terus saya bilang yang tahajud aja Nduk. Langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah glowing, glowing. Auranya beda Bu, berseri-seri dan nyeneng nih. Nyeneng nih. Tuh. Coba jenengan sowan ke tokoh agama, Pak Kiai. Habaib. Itu pasti nyeneng nih. Ya. Karena beliau emang insya Allah kalau kiai, tokoh agama, ulama itu enggak pernah yang namanya putus dari qiyamul lail. Bahkan dibalik. Ulama kiai mah tidurnya setelah subuh, setelah duha. Malam tidak tidur, wiritan terus tahajud. Nah, itu makomnya dewe-dewe. Kalau kita minimal Bu, bangun, monggo silakan qiyamul lail, salat tahajud. Yang kedua langsung ces Pak. Jadi mukanya bersinar,
berseri-seri, bersih, glowing bahasanya, tanpa skincare alami. Niku Pak. Nggih, jadi kalau ibu masih mengajar skincare, baca dalil ini. Kalau nggak percaya, buka YouTube-nya. Wah, kena ya. Dan jangan lupa subscribe-nya masuk. Masuk Pak Eko, oke? Kan ngoten nggih. Ayo tuh. Niki cash Pak, mau nggak buktikan amon? Tetap beda kok. Mana yang rajin qiyamul lail, mana yang enggak, tetap beda. Dari aura mukanya beda. Terus nggih. Ini tuh yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa yuhibbuhu qulubu ibadihi sholihina. Nggih. Wa yuhibbuhu lan demen ingman. Nggih. Sapa qulubu ibadihi atine wong-wong as-sholihina kang padha soleh-soleh kabeh. Jadi yang ketiga yang langsung cash di dunia, banyak orang yang seneng, terutama orang-orang yang soleh. Seneng bukan arti cinta ya. Seneng itu pokoknya banyak kawan itu yang percaya dengan kita, itu berkahnya qiyamul lail. Contoh singkat cerita, mau minjem duit, nah ini karena bangun malam, insya Allah percaya, yes, kira butuhe 5 juta, yes. Tapi kalau nggak pernah bangun malam, ragu, ini kira-kira dibayar orang. Wah, nggak enak mas, nggak enak, nggak enak. Monggo buktikan mawon. Yang ketiga, jadi banyak yang seneng dengan kita yang mau bangun malam. Nyeneng nih, orang-orang soleh itu banyak yang seneng, banyak kawannya. Nih kok. Oke. Kemudian wan nasi azmaina, dan menungso sekabiane. Oh, orang soleh ya seneng, non muslim juga seneng. Ini wan nasi azmain, dan menungso semua umum. Berarti yang muslim maupun yang non muslim Pak. Barokah tahajud kabeh do seneng, do percaya, diajak partner kerjasama itu banyak berhasilnya, banyak percayanya. Makanya kalau ada pemimpin kita kalau bangun malam cocok ya, kita kerjasama dengan negara lain ACC, ini semua orang-orang soleh seneng, orang-orang non muslim pun ini wan nasi azmain, baik yang soleh maupun yang enggak soleh tetap seneng, nggih, tetap seneng nggih. Buktikan mawon. Kemudian yang keempat, wayang tiku lisanuhu, wayang tiku lan maidai, lisanuhu lisane wong sing gelem qiyamul lail. Ngomongnya itu Pak, pasti banyak benernya. Niku rumus. Nggih. Orang yang istiqomah bangun malam, ngomongnya itu banyak manfaatnya, banyak benernya. Makanya wajar kalau kita minta bantuan doa ke kiai, nggih. Maaf ngomong lantaran, nggih, lantaran. Itu pasti banyak terijabahnya. Ya karena Pak, beliau istiqomah bangun malam. Dan ngomongnya itu pasti banyak yang gugu, banyak yang percaya. Niku. Makanya kalau ada penceramah pendakwah kok jarang bangun malam, jarang ini. Ini bahaya ini. Kadang-kadang zamannya itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kok ternyata pendakwahnya nggak tahu bangun malam. Cuma kalau bangun malam niki walisanuhu bil hikmati, wayang tiku lisanuhu bil hikmati. Dan lisannya itu berbicara banyak benernya dan banyak hikmahnya. Banyak pasnya. Ini kalau paham nggih? Ini cash Pak. Istiqomah bangun malam, kita ngomong A, insya Allah nanti zamannya sendiko dawu. Itu loh. Makanya seorang leadership, seorang khalifah, pemimpin, kalau pingin dianut atau pingin diikutin oleh umatnya,
jamaahnya, masyarakatnya, maka harus bangun malam. Itu kuncinya. Pak RT, Pak RW, ngatur masyarakat kok agak susah, bangun malam. Kata Pak RW, besok gotong royong, insya Allah berangkat semua. Barokah, tahajud. Ini bener loh, ini bukan bohong ya. Ini dari Umar bin Khattab, simple Pak, sip. Termasuk bapak pingin ngatur istri dan anak, biar nurut istri, biar nurut anak, bangun malam. Sunah. Ditambah sunahan, masya Allah, pahalanya berlipat-lipat. Bunuh setan berapa ribu itu? Saya nggak pernah hitung masalahnya. Apalagi malam Jumat, Jumat sunahnya start, ya bener. Yang lain wajib, wah ini. Yang lain wajib, wah ya, paham Itu, insya Allah. Pokoknya jadi pemimpin, jadi pendakwah, jadi tokoh, apapun itu, kalau ingin diturut oleh masyarakat, diikuti oleh jamaah, diikuti oleh suami atau istri atau anak, maka bangun malam. Insya Allah. Bapak ngomong A, ibu siap. Bapak ngomong B, anak siap. Terkadang bapak ngomong A, tapi anak ngomong C, oh berarti bapak gak pernah bangun malam ini. Bandil, Pak, bandil. Ngaji les, jamaah kono. Kue lo ketemu ngaji, anak kampret. Anak kampret, bapak berarti baik kampret loh. Ini balik, ini bandil, bandil. Paham gak? Simple kok. Yuk bangun malam. Ini langsung cash Pak, di dunia langsung dirasakan. Itu yang keempat. Jadi omongannya itu banyak digugu dan banyak benernya. Iya. Kemudian wayaj'aluhu hakiman. Ayarzukuhul fiqha. Wayaj'aluhu lan dadiake ingman hakiman ing hakim. Ayarzukuhul fiqha, dan memberikan yaitu rezeki kepahaman. Ini cocok ini. Kalau dia menjadi tukang hakim, atau tukang mengadili suatu perkara. Barang siapa yang istiqomah bangun malam, kata Nabi yang kelima, didadiake dadi hakim, tegese diparingi kepahaman, kepahaman. Jadi hakim. Makanya ini lagi viral ya tentang FS inisial. Itu kan kasusnya sudah berbulan-bulan, tapi belum kelar. Kenapa? Kenapa? Padahal udah jelas, jelas. Tadi itulah, sudah ruwet, sudah jelas. Tapi kok kenapa disimpang siurkan? Ini loh. Cuman kalau hakimnya itu bangun malam, qiyamul lail, itu insya Allah ngetuk palu pasti seadil-adilnya dan nggak akan mau disogok. Tapi asalkan dia bangun malam Pak, bangun malam. Anak ada hijab, jadi terus malaikat itu dampingin terus supaya dia itu berbuat adil. Karena hakim ini berat Pak, makanya saya kuliah nggak ngambil hakim, berat, berat. Kan kadang-kadang kan sepele karena duit, akhirnya yang tadinya melengset jadi lurus. Nah itu berat. Makanya kalau ngambil hakim, wah ini harus tahajud berarti, biar nggak bisa disogok. Nih kok, paham ya? Itu 5 Pak. Cash langsung dirasakan di dunia bagi yang mau istiqomah bangun malam. Dasar Qur'annya banyak dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qum minal laili illa qalila. Hei orang-orang yang berselimut, dalam kurung Nabi Muhammad, qum laila illa qalila, bangunlah walaupun hanya sebentar untuk sholat malam. Itu Quran. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Itu Quran juga.
dan di tengah malam maka bangunlah untuk tahajud sebagai ibadah tambahan. Tuh. Kemudian ya ayyuhal mudassir kum minal lail. Hai orang yang berselimut, itu surah Al-Mudassir, kum, bangunlah. Tuh Allah langsung yang nyuruh, Bu. Al-Muzammil, Al-Mudassir, itu perintahnya kita suruh bangun malam. Apapun permasalahannya, istiqomah bangun malam, insya Allah semua terselesaikan dengan solusi yang terbaik yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu loh. Jangan sampai menyelesaikan masalah tanpa ada masalah, ini repot. Ya tak? Kalau dengan tahajud, contohnya ngambil ikan dalam kolam, ikannya keambil, airnya tidak keruh. Yang repot ngambil ikan di kolam, ikannya kena, airnya keruh. Wah, masalah berarti. Masa ruwet berarti ruwet. Ayo. Oke. Apapun itu. Suami kurang royal. Ya. Gajian disumput-sumputin. Ternyata punya bini muda, astagfirullah. Amin. Waduh, dalalah malaikat lewat, Pak. Amin. Ya apa, Pak? Yang penting adil, Pak. Adil. Tapi istri dua itu enggak. Bukan repot, Pak. Apa namanya itu? Makomnya. Ya. Kalau bukan makomnya, Pak, jangan maksa. Ya, jangan maksa. Kalau bukan makomnya, bukan jatahnya, jangan maksa. Ruwet. Bukannya nambah, malah ganti. Sama aja bohong toh? Ya toh? Yang ini nambah, ini lepas. Sama aja bohong berarti. Alias ruwet. Yang enak kayak kiai kampung sana tuh. Di daerah saya. Kiai ini nyata, Pak. Kemarin dia sowan ke pondok saya. Pas ada abah. Dia minta pendapat. Abah gedek. Hebat ya, kalau udah makomnya. Nggak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari. Kenapa? Dia ini nggak punya. Ekonomi pas-pasan. Cuman itu ngomong janda. Ya, kemudian emang punya ladang. Dia pingin nikah, tapi sama Pak Ustadz ini. Coba bayangkan. Kan bingung Pak Ustadz ya. Nolak. Piye? Ditompo bojoku piye? Mumet kan? Aku orang duwe apa-apa gitu. Emang nggak punya. Singkat cerita, istrinya meridoi itu. Berarti kan jatah. Padahal dia nggak mau, Pak, karena dia nyadar diri. Saya tokoh agama, saya nggak punya ekonomi lebih. Kok mau dua? Oh, satu aja repot ya, Pak ya? Repot ya? Satu aja kurang kok. Apakah kurang duitnya? Kok mau nambah? Ini nyata, Pak. Istrinya ngeridoin, cuman dianya itu bingung. Ini nih rezeki apa musibah itu kan, bingung. Tapi si janda ini maunya sama jenengan, sama Pak Ustadz ini. Kalau enggak itu enggak mau dia. Kan dosa, gitu. Dosa. Bingung akhirnya, dilema, sowan ke kiai di Muara Sungkai. Kata kiai satu jawabnya mantap, lanjutkan. Wah, satu kan. Jarang. Soal lagi ke kiai, mantap kiai, barokah, barokah jamaah. Okay. Nah terakhir tempat abah saya di Pekalongan, abah saya gedek, luar biasa ini, barokah, lanjutkan. Akhirnya udah, dari dapat 3 dari kiai meridoi lah, karena emang itu sudah makomnya, nggak bisa ditolak, dan istrinya pun menerima ikhlas ridho, kan itu, akhirnya pulang dia nikah. Saya mau sekarang istrinya 2, alhamdulillah. Tuh, sawe ombo, ya, ombo, gitu, sawe ombo, umeloro, gitu. Jadi makom Pak jatah. Jadi kalau Bapak nggak ada makom, jangan maksa.
berat, ruwet. Cuman kalau yang kayak gitu, ya namanya sudah takdir. Makanya nggak bisa kita ngelawan takdir. Nah, itu ya. Monggo silahkan, Ibu ya. Nah, Ibu mau diracun? Diracun? Oh, diracun aja. Kayaknya mau dimadu. Madu tak aminin, amin itu ya. Berarti siap dimadu, dan diracun. Paham ya? Masya Allah, Allah ya Rabbana. Itu. Mantap ya. Jadi 5 itu cash Pak. Ayo istiqomah ya. Jadi permasalahan apapun tuh rumah tangga, ekonomi, dagangan kurang laris, ya toh? Bangun malam minta sama Allah. Insya Allah itu terselesaikan dengan lancar tanpa ada masalah. Alias ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Oke, sekarang terakhir yang 4. Lagi nih yang Isa nih. 4 ini besok di yaumil kiamah bagi yang mau bangun malam. Wa arba'atu allati fil akhirati, lan 4 perkara itu akan Allah berikan fil akhirati ing dalam akhirat. Yuhsyaru minal qabri al baido al wajhi. Yuhsyaru dikumpulkan, nggih. Minal qabri ya. Maaf, dibangunkan minal qabri dari kuburan al baido ing putih. Nggih, al baidul wajhi ing putih-putih mukanya berseri-seri. Jadi besok kita dikumpulkan nih, dibangunkan dari makam, dari kuburan, ya. Namanya di padang mahsyar, itu muka kita berseri-seri, beda sendiri, putih, bersinar, bercahaya. Gak percaya duluan. Aku tak carry wae. Aku tak carry wae. Itu, masya Allah. Masya Allah. Itu. Kemudian yang kedua, wayu yasarahu alaihi hisabu. Wayu yasarulan digampangke. Alaihi ingatase wong sing gelem qiyamul lail opo al hisabu hisabe. Digampangkan hisabnya, digampangkan, Allahumma amin. Itu dilancarkan pokoknya tanpa ada hambatan. Kemudian wayamuru ala siroti. Yang ketiga, wayamuru lan liwatan sopeman ala siroti ingatase jembatan siratal mustaqim kalbarkil khotipi koyo petir kang nyamber. Wes. Langsung masuk ke dalam surganya Allah. Jembatan Siratul Mustaqim ini dalam kitab Daqaiqul Akbar itu tajamnya melebihi pedang. Kemudian rambut 1 dibelah jadi 7. Itu kecilnya. Kita nyebrang. Kita aja nyebrang jembatan Glugu aja takut ya. Gede ya. Glugu apa tuh? Pohon kelapa. Ini rambut dipotong jadi 7. Ngeri. Ngeri. Takut Pak. Tapi kalau karena kita ini barokah bangun malam, ini besok cash, jadi digampangkan oleh Allah seperti kilat yang menyambar kalbarki. Wes, langsung masuk ke dalam surganya Allah. Allahumma amin. Semangat. Terakhir, yang keempat, wa yu'to kitabahu biyaminihi yaumal qiyamati. Wa yu'to lan den paringi sapa man kitabahu amal catatane man biyaminihi kelawan tangan tengen. Yaumal qiyamati besok ing dalem dinone kiamat. Alhamdulillah. Jadi banyak amalnya Pak Bu. Dicatat di tangan kanan. Insyaallah kalau amalnya berat di kanan, insya Allah kita dapat surganya Allah. Alhamdulillah. Ngoten nggih? Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Istiqomah nggih. Monggo bangun malam Pak. Ini sir-sirnya udah saya sampaikan. Yang 5 cash di dunia, yang 4 besok celengan di yaumil kiamah. Ini sahih dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saja yang kami sampaikan,
Kurang lebihnya mohon maaf. Doa nggih. Nggih. Mari kita doa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan barokah jamaah, barokah taklim, doa kita, hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'am wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wali jami'il masyayihina wali jamil ustadina wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wa birahmatika ya arhamar rahimin, khususan ila ruhi wal jasadi fi jasadina ya Allah. Bapak Ibu hadirin semua, jamaah salat maghrib, jamaah taklim, jamaah salat isya di Masjid Al Iman ini, Bulaksari ini ya Allah, bisalamah wal afiyah wal karamah wasiha wasi'adah wal makbulah ya Allah, wa hasil maksudahum ya Allah, salimna ya Allah min kulli balai dunya wa adabil akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa maghdubi alaihi wa ala. Itu saja Bapak Ibu yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.